Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di channel Bintang Nur Seri. Jangan lupa teman-teman selalu diberikan kesehatan, kelancaran usahanya, ya, lancar rezekinya, panjang umur dan sehat selalu. Yang utama itu dulu ya. Dan tetap bantu support kita dengan cara like, komen, subscribe, dan share-nya pada video-video di channel Bintang Nur Seri. Oke ya. Setelah kemarin kita itu banyak ya mereview greenhouse di tempatnya Mbah Rono, di tempat saya sendiri, di tempat Pak Juwarno, ada di tempat Mas Dani Evan. Dan ini kembali lagi ke pembahasan tentang seputar anthurium atau seputar tanaman. Soalnya ini ada salah satu teman yang komen di video saya. Beliau komen seperti ini ya, saya bacakan aja ya. Untuk akunnya @r2f _yt channel ya. Bilangnya gini, saya pemula di dunia tanaman hias khususnya anthurium. Mau tanya, kalau perawatan untuk anthurium yang udah terkena virus atau penyakit busuk batang atau busuk daun, kalau di sini orang menyebutnya penyakit pugemi. Penanganannya bagaimana ya? Nah, gitu. Ya, buat siapa lagi? R2F, terima kasih sudah komen juga di channel saya. Ya, pastinya udah subscribe lah. Gitu. Untuk pembahasan tentang penyakit virus busuk batang atau busuk daun yang sering dibilang itu dengan kata pugemi. Jadi saya juga mengalami sendiri sih untuk virus tersebut atau pugemi itu sendiri ya. Enaknya ngomong kita bilang pugemi. Dan pugemi itu mudah muncul atau cepat berkembang biaknya itu khususnya di tempat-tempat yang dingin. Tempat-tempat yang dingin dan lembab. Seperti di tempat saya sini di lereng Gunung Ungaran, terus di teman-teman Karanganyar, Tawangmangu, itu kan di tempat-tempat lembab, tempat-tempat dingin. Itu ada beberapa faktor penyebabnya, itu ada beberapa faktor yang saya tahu ya. Ini saya bicara atau ngobrol tentang pengalaman saya aja dari kasus pugemi itu. Faktor penyebabnya apa aja itu saya bicara tentang yang saya lakuin lah, pengalaman saya ya. Menurut saya nih, saya pelajari, saya timbang-timbang, saya amati untuk pugemi tersendiri itu yang paling gimana ya, paling mudah diserang di dataran tinggi, khususnya di pegunungan. Itu disebabkan ada dari media tanam yang kurang steril, satu, penempatan yang kurang pas, ya. Nomor 2, penempatan yang kurang pas. Kemudian terlalu over menggunakan bahan kimia, ya, menggunakan obat-obat kimia itu juga mempengaruhi, ya toh. Dan juga perawatan atau tentang penyiraman itu kurang stabil. Jadi harusnya nyiram malah dibiarin sampai kering baru disiram. Ibaratnya kan kalau manusia belum makan, ya sehari belum makan kan lapar toh, otomatis lapar. Makanya besok di hari kemudian, di hari keduanya, otomatis di hari pertama itu dia lapar, terus dikasih makan yang banyak, gitu langsung nggak kuat. Ibaratnya langsung kelempokan lah bahasanya gitu. Ya gambaran aja gitu. Kembali ke pembahasan. Faktor utama media tanam yang kurang steril. Itu pengaruh agak lumayan sih, agak terlalu berat mempengaruhi. Agak terlalu berat. Agak terlalu banyak mempengaruhi untuk media tanam.
Soalnya dari virus atau bakteri ya yang disebut dengan pugemi itu kan dia itu adalah jamur ya. Jamur fusarium. Jamur fusarium yang awal mulanya bisa dikatakan dari media tanam itu yang kurang steril. Jadi kita pakai media itu memang harus benar-benar steril ya. Bisa dilihat contoh pemrosesan media tanam di saya, ada di video-video sebelumnya itu. Dan media tanam yang steril itu sudah pasti terbebas dari zat anin ya toh. Zat aninnya sudah zat taninnya sudah bebas dan siap pakai, sudah aman dari gulma-gulma, bakteri-bakteri insya Allah sudah aman. Dan kalau tanaman yang udah kena atau udah daunnya udah kena kuning, ngelis kayak gitu, itu kalau mau sembuh normal kembali itu nggak bisa. Cuman di situ ada pencegahannya. Pencegahannya biar besok nggak terjadi lagi di daun berikutnya atau di tanaman yang lain. Itu ya, media tanam tuh harus steril dan bersih. Nah, soalnya kalau jamur atau bakteri itu cepet banget berkembang di tempat yang lembab. Itu yang pertama, ada media tanam. Terus kemudian yang kedua itu penempatan. Penempatan yang kurang pas, kurang maksimal. Yang utama dipengaruhi karena sirkulasi udara yang kurang stabil lah. Ibaratnya ungkep gitu loh, nggak kena angin. Itu jamur di situ seperti kayak kandang jamur itu kan kotak itu harus rapat diungkep biar cepat gede. Seperti halnya kayak kalau menurut saya, versi saya itu sama. Kalau jamur kita diamin di tempat yang ibaratnya ungkep nggak kena angin, gitu cepat berkembang dan cepat gede. Terus kalau di dataran rendah atau di tempat panas itu jarang banget terkena virus kayak gitu. Soalnya untuk kelembapannya dia nggak terlalu lembab kayak di daerah saya sini. Di sana bisa kena sinar mataharinya masih oke dapet ya toh. Masih sirkulasinya masih bagus itu. Dan untuk pencegahannya ya, ini bukan penanganan. Kalau penanganan itu enggak, saya sendiri sih enggak bisa. Kalau penanganannya simpel sih saya, cari gunting, potong daun, buang. Gitu. Itu rampung ya. Cuman kan besok masih akan tumbuh lagi kalau enggak kita cegah. Makanya ada peribahasa mencegah lebih baik daripada mengobati ya toh. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk pencegahan bisa dilakukan secara rutin dengan menggunakan fungisida. Nah, jamur itu kan fungi tau. Jamur itu kan fungi. Jadi fungisida berarti kita mengobati jamur. Itu kalau saya pernah saya bahas itu udah lumayan lama di video pembahasan obat itu fungisida saya menggunakan 2 jenis. Yang pertama ada skor. Ini yang versi cair ya. Fungisida yang versi cair yang 250 EC. Ini fungisida yang versi cair. Fungisida sistemik berbentuk pekatan yang dapat emulsikan berwarna coklat kekuning-kuningan sampai coklat tua untuk mengendalikan penyakit-penyakit pada tanaman. Yang versi cair fungisidanya saya pakai skor. Ada juga saya pakai yang versi bubuk, pakai fungisida Ditan M45 yang 80 WP. Fungisida Ditan M45 80 WP. Dia bahan aktifnya 80%, mangkosnya 80%. Fungisida protektif berbentuk tepung berwarna kuning yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman. Ini kan buat obat obat cabai sebenarnya. Ya, kalau fungisida kita pakai ini. Oke ya, kembali ke pembahasan. Jadi sudah kita sebutkan, saya pakainya ini, fungisidanya, skor sama Ditan. Tapi kalau kita bener nih, udah nih, kita obat, kita
fungi gitu, itu jamurnya mati. Udah mati lah ya. Anggap aja mati jamurnya. Tapi untuk bakterinya belum mati. Bakterinya dia masih berkembang juga. Kalau nggak kita kasih penawar atau enggak, kalau kita nggak kasih obat, bakterinya masih terus berkembang malahan. Kalau jamurnya mah udah mati karena udah kena fungisida ini obat jamur. Cara penanganan bakteri itu saya menggunakan bakterisida. Nah, bakterisida saya menggunakan yang merek Agrep 20 WP. Nih, Agrep 20 WP untuk bakterisida. Dia bahan aktifnya streptomycin sulfat 20%, gitu. Bakterisida sistemik yang bersifat antibiotika, berbentuk tepung berwarna putih, dapat disuspensikan dan bermanfaat untuk mengendalikan penyakit layu bakteri pada tanaman. Nah, kan itu penyakit layu bakteri pada tanaman ya itu. Jadi saya makanya nih untuk pencegahan pencegahan pugemi itu ini. Dan alhamdulillah setelah saya rutin saya pelajari memakai 3 obat ini berkurang ya. Jadi semakin hari semakin berkurang. Itu. Dan yang paling gampang kena itu malah tanaman yang kecil-kecil yang dari seedling, dari semaian itu. Itu kalau kena entek wis gitu. Jadi kalau yang udah kena sekarang saya buang, yang udah kena sekarang saya buang gitu. Daripada kita biarkan dan malah menular ke tanaman-tanaman yang lain tuh eman banget atau sayang banget. Jadi ya kita harus media, yang penting media harus steril. Satu itu, tempatnya harus sirkulasi udaranya yang bagus. Dan rutin menggunakan obat-obatan kayak gini. Ya ini dosisnya kita menggunakan dikit tapi rutin ya. 1 minggu sekali tapi rutin. Itu insya Allah nanti berkurang lah. Kalau mau sembuh total itu susah banget. Soalnya kayak pugemi tersendiri. Kemarin saya juga sharing-sharing kepada teman-teman, ngobrol-ngobrol gitu tentang masalah pugemi nih ya. Pokoknya piye lah carane piye. Carane piye kayak gitu terus. Jadi itu emang virus. Jadi kayak wabahnya para petani anturium khususnya, pokoknya para penggiat tanaman harias anturium ya. Itu memang wabahnya di musim penghujan kayak gini, ngeri banget. Kalau di musim panas itu agak mendingan sih udahan sih. Kalau di musim penghujan ini, ngeri banget. Jadi untuk penanganan yang udah kena itu nggak bisa. Saya belum menemukan cara. Misalnya daun udah kering nih di pinggiran daun udah kering ini, mau sembuh total nggak bisa. Paling itu cuman kering tapi nggak nular. Ada yang kering nular, ada yang nggak nular, ada yang pinggiran daunnya ngelis benyainya itu, wah itu nularnya cepet banget. Saya sudah banyak itu yang ya saya belajar dari pengalaman aja lah. Ini nggak gimana ya, bukan marahi, tapi kita tukar pengalaman aja. Saya yang saya lakuin kemarin pencegahannya kayak gimana. Ya, pencegahannya cuma ini, dan juga saya ganti medianya. Medianya saya lebih sterilkan lagi, ya. Medianya saya lebih sterilkan, jadi media itu harus kita rebus, habis kita rebus kita jemur, ya toh. Habis kita jemur baru kita pakai. Jadi jangan langsung pakai kalau media itu. Makanya step by step-nya itu ada. Dan video-video sebelumnya saya sudah mengulas semuanya. Tentang media ada, tentang penempatan belum ya. Kalau penempatan belum, soalnya tempat saya belum jadi nih, gitu. Tentang media itu udah ada. Terus tentang pengobatan tuh ada tuh di video-video sebelumnya itu. Pengobatan tata caranya gimana, dosisnya seberapa, menggunakan apa aja, fungsinya gimana aja, gitu ada. Dan jadi pada intinya untuk tentang masalah pugemi itu sendiri, penanganan biar mandek stop hook total itu saya belum tahu. Saya mungkin masih
butuh belajar lagi ke tempat-tempat yang ke tempat-tempat teman-teman yang lebih paham tentang pertanian atau tanaman gitu. Jadi kita ngobrolnya tentang pembahasan pencegahannya aja gitu. Dan kita menyepilkan obat apa aja yang kita pakai. Ini ada bakterisida sama fungisida yang cair dan bubuk. Untuk pemakaian boleh fungisida ya, fungisida dicampur dengan bakterisida itu boleh. Enggak apa-apa, itu malah dua-duanya bekerja sama nanti. Dan untuk penyemprotan itu kalau pagi sebelum matahari terbit, kalau sore sebelum matahari terbenam. Kalau saya gitu versi saya ya. Nah, sekian banyak saya melakukan treatment ya. Saya melakukan treatment ini kayak gini, yang kayak gini, yang kayak gini. Dan ketemu delalah ini. Aduh, delalah lagi. Dan ketemu obat yang pas gitu. Ada ditan sama bakterisida sama ini. Apa? Aduh, ambruk. Skor. Tuh. Jadi emang benar-benar saya omong dari pengalaman nih, bukan jari ini. Soalnya di tempat saya itu juga kena banyak teman-teman kemarin itu. Dan alhamdulillah sekarang udah berkurang. Mulai kita rutinkan pemakaian obat serta penyeterilan media tanam. Gitu. Jadi ya teman-teman semuanya, para pencinta tanaman hias, penggiat tanaman hias Anthurium, khususnya Jemani. Kurang lebihnya yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat dan mudah dipahami lah. Jadi intinya untuk pencegahannya itu tadi saya memakai ditan, memakai bakterisida sama skor. Dan itu digunakan secara rutin. Yang penting itu rutin, istiqomah. Beratnya itu di situ, di rutinnya itu. Mungkin videonya cukup sekian dari saya. Mohon maaf ini kalau kata-kata saya itu belepotan ya. Jadi kalau untuk ngobrol dengan bahasa Indonesia jujur saja saya susah gitu ya. Jadi makanya mohon maaf ya ada kata-kata yang kurang berkenan tadi. Gitu. Ya semoga itu aja bermanfaat dan bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih buat Om siapa tadi yang sudah komen itu ya. Om @R2F strip YT channel tuh. Terima kasih. Ya sudah komen, sudah memberikan apresiasi. Jadi saya bisa tukar pengalaman atau sharing pengalaman saya yang saya lakuin supaya teman-teman yang lain tidak terjadi seperti saya. Yang jelek, kalau yang bagus, kalau mau niru silakan ditiru, nggak apa-apa. Oke, next video nanti kalau teman-teman ada yang request, monggo silakan diketik di kolom komentar aja atau bisa langsung japri ke WhatsApp saya. Mau request tentang tutorial boleh, review apa di tempat mana boleh, terus edukasi apa boleh gitu ya. Dan harus tetap semangat dan berinovasi. Oke, kita sebagai anak muda tetap masih panjang jalannya untuk menuju ke depan. Oke ya, kita akhiri dulu video kali ini. Dan jangan lupa untuk slogannya, Wong Tani, Anthurium Indonesia, barometer Anthurium dunia. Oke, sekian dari saya. Ada salah kata, salah pengucapan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.